Sosok satu ini saat kecil, cita-cita tertingginya adalah menjadi sopir bus. Terbiasa berdamai dengan masalah, ia menjadi pemimpin yang optimistis. Hasilnya, ia mampu mengubah kabupaten termiskin di Jawa Timur menjadi daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Simak perbincangan saya bersama Bupati Bojonegoro Suyoto dalam Satu Indonesia. Bojonegoro berani bermimpi. Itulah optimisme Suyoto tentang wilayah yang dipimpinnya kini. Dialiri Sungai Bengawan Solo, banjir kerap melanda. Namun kemudian disusul kekeringan. Petani pun merugi hampir sepanjang tahun. Namun pasrah tak jadi pilihan. Sejak menjabat Bupati tahun 2007, Kang Yoto akrabi bencana. Setiap pekan, Kang Yoto rutin menggelar pertemuan dengan warga untuk menerima keluhan dan mencari solusi. Tak heran jika Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pemerintah terbuka di ajang Open Government Partnership yang diikuti banyak negara di dunia. Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Bojonegoro mencapai 19,47%, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional 4,67%. Di bidang infrastruktur, Kang Yoto menggalakkan pavingisasi. Jalan-jalan desa diliputi paving block, bukan aspal yang tak bisa menyerap air. Terobosan tersebut membuat Bojonegoro dianugerahi Sustainable Development Initiative Award dalam forum KTT APEC 2013. Banjir juga dihalaunya dengan tanggul, kekeringan diatasi dengan embung, sementara bantaran sungai dijadikan kawasan agrowisata bahkan keramba. Bagi Kang Yoto, mendengar dan mengerti masyarakat adalah kunci pemerintahan yang sehat. Top, belimbingnya selalu bisa dipanen setiap hari. Top. Kang Yoto, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah 2007-2008 kawasan ini terendam, Ya. banjir pernah, Ya. sampai 2 meter. Ya. Lah terus gimana kok jadi bisa seperti ini tuh ceritanya seperti apa? Jadi tahun 2008 awal Bojonegoro itu kena banjir terbesar dalam waktu 50 tahun terakhir. Tiap tahun banjir datang, kenapa kok kita takut? Disitulah kemudian kita sadar, ternyata 18 kabupaten kota itu kalau hujan bersamaan, dia kirim hujan semua ke Bojonegoro. Jadi walaupun tidak ada hujan apapun, Bojonegoro ini bisa banjir. Dapat kiriman. Dapat kiriman. Nah, karena itu setelah kita mengenal seperti itu, maka kami kemudian memutuskan untuk memantau hujan, koordinasi dengan balai besar, dengan meteorologi, di mana saja hujan terjadi, kita pantau. Lalu kita mengenali, kalau dia akan datang ke Bojonegoro, dia kapan datang dan dia jadi banjir atau tidak. Cara tanam pun kita rubah akhirnya. Yang biasanya tanam padi itu ngawur, sekarang dipikirkan bahwa harus panen sebelum banjir datang. Lalu kedua, kalau perlu adalah di saat banjir selesai baru mulai tanam lagi. Lalu kemudian kita bisa bikin keramba, bikin apa, yang kalau banjir pun datang itu tidak menimbulkan masalah. Kemudian banyak sekali embung yang dibangun itu ada salah satu cara juga untuk menangkal banjir begitu. Sebenarnya embung itu tidak untuk menangkal banjir, tapi cara kita untuk memanen air. Kita satu sisi kebanjiran, tapi sisi lain kok kekeringan, kekurangan air. Maka gimana? Oke, air ini harus kita panen. Jadi yang tadinya cepat-cepat terbuang ke laut, sekarang ditampung sebagian. Tentu ini tidak menyelesaikan banjir, tapi lebih kepada menjadi konservasi tanah. Nah, sekarang jadi tempat rekreasi. Ini yang menarik adalah berarti apa ya istilahnya ya? Living harmony with disaster, itu juga istilah yang dipakai Kang Yoto. Yes, sebenarnya alam ini nggak perlu dilawan. Kita yang kemudian beradaptasi dengan kemudian berinovasi kan dengan alam ini. Oh, kalau udah tahu kering begitu ngapain kita lawan? Dulu tahu nggak, di daerah Sumberwungu itu saya kaget. Ini anak kok usianya hampir sama ya, ini sama. Ternyata mereka itu ada musim di mana nggak berani melahirkan.
karena nggak ada air. Ya. Karena nggak ada air? Nggak ada air. Bukan karena kultur Bukan apa? karena kultur, bukan apa. Wah, lalu saya bilang, wah ini menarik ini. Sekarang mereka bilang, wah sekarang anytime kita berani Pak. Kapanpun kita berani Pak punya anak. Karena udah dapat air kan. Bayangin tuh air kemudian bisa menjadi berkah buat mereka dan ternyata murah. Jadi dananya tidak mahal. Karena apa? Ada partisipasi rakyat. Rakyat partisipasi. Karena dari mereka sendiri. Ketika dia percaya bahwa apa yang kita lakukan tuh betul-betul untuk mereka. Waktu kami membangun tanggul 17 kilo, itu bahkan tanggul pembangunannya dengan pembebasan lahannya bisa terjadi di tahun yang sama. Karena sekian desa orang sepakat ini penting kan. Itu cara membuat mereka sepakat gimana? Jadi ini ceritanya di Kanor waktu itu ya. Itu kan saya udah lihat, saya menangis dengan staf saya. Karena ada hampir 6.500 hamparan padi, itu sudah panen kurang seminggu. Kalau dia tidak kita tolong, hancur. Bayangkan tahun 2008 mereka hancur lebur padinya, hilang duitnya, dia hutang-hutang. 6.500 hampir 90 miliar hilang. Lalu tiba-tiba sekarang sudah saya lihat Bengawan Solo naik. Dia seminggu lagi akan panen. Kalau ini kita tidak baik bangun namanya tanggul darurat, sudah dipastikan dia akan hilang lagi. Berita 2 tahun akan rugi kan. Teman-teman TNI, teman-teman Polri itu backup dan kades-kades semua saya ajak kumpul. Kita mau biarkan mereka tenggelam, kita lihat atau kita lakukan sesuatu. Pak, kita lakukan sesuatu. Lalu orang siang malam kita cuma sediakan sak, orang di sini bilang kantong-kantong plastik. Orang siang malam kemudian mengambil pasir, mengambil tanah, dibikinlah hampir 1,5 kilo. Begitu panen bersih, hari ke-8 jebol tanggul itu. Semua teriak, Pak kalau dibangun permanen bagaimana? Kalau dibangun permanen bagaimana? Ini bisa nih Pak. Saya bilang kita nggak punya duit, Pemkab nggak punya duit. Pemkab nggak kuat beli tanah bapak-bapak. Lalu bilang, Pak gratis Pak, tanahnya nggak usah dibayar. Ya, betul ini, betul. Lalu tangan semua mereka diberikan ke saya, bersumpah. Semuanya bersumpah bahwa ini akan diberikan gratis. Saya sangat penasaran dengan kepekaan dari Kang Yoto melihat potensi-potensi itu kalau orang sudah disuguhi, aduh Bojonegoro ini miskin, alam saja sepertinya sudah tidak membantu gitu, alam itu tidak merestui sepertinya untuk kota ini maju. Tapi Kang Yoto melihat ada potensi-potensi itu, dari mana kepekaan itu muncul? Saya memahami, menghayati derita mereka. Karena itu kita berpikir apa ya yang bikin miskin? Oh kita tahu orang miskin karena nggak punya pendapatan. Yang penting memberdayakan masyarakat kita. Gitu. Itu yang membuat kemudian ekonomi kita pelan-pelan tumbuh, Artinya pencapaiannya sekarang ini sudah puas? Belum. Masa? Masih jauh? Kami selalu bilang, we are start from the minus to zero and now we are going from zero to plus. Kepemimpinan itu tidak bisa satu bentuk. Kepemimpinan itu adalah about effectivity. Apakah sebuah keputusan, sebuah pendekatan itu efektif jalan tidak untuk perubahan itu? Editnet. Itu dialog Jumat mempertemukan semua jajaran SKPD, kemudian warga diundang. Itu sejak kapan dan idenya itu dari mana? Jadi kalau dimulainya itu saya hari Rabu di lantai, hari Jumat kita bikin dialog. Ya, idenya itu muncul ketika waktu saya kampanye dulu, ada warga bertanya, wah Kang gitu kan, umumnya orang kalau sudah jadi itu lupa gitu. Kita nggak bisa nagih, nggak bisa ini. Lalu saya berpikir gimana ya caranya orang bisa menagih janji saya kepada mereka. Justru pengen ditagih. Iya, mereka punya hak karena mereka sudah memilih saya, dia berhak menagih. Dan kemudian rakyat saya beri akses nomor handphone saya kan. Semua aduan publik itu nanti masuk dia di dalam sistem kami. Ya, dalam sistem layanan aspirasi online dan pengaduan. Lalu dalam sistem itulah saya sudah tahu 3 hari kemudian ada notifikasi email kan. Ada masuk ke email saya, ini tindak lanjutnya kayak apa. Nah hari Jumat begini biasanya pagi kita nanti gelar lagi manajemen review kan. Kayak apa keluhan publik itu ditangani oleh pejabat yang terkait. Jadi kepantau terus dan semuanya bisa lihat juga?
Loh, kalau dia nggak puas datang lagi di Jumat, protes lagi. Oh iya. Oh, iya. Tinggal Jadi nggak bisa bilang. lari, nggak bisa lari. Jajanan SKPD itu pernah nggak ngeluh ke Bapak, Kang, Mbok ya nggak usah ada lagi, kita ini seperti dihakimi masa gitu. Pernah mengeluh seperti itu atau nggak berani? Mungkin nggak berani ya. Nggak berani. Nggak berani. Tapi banyak juga yang terbuka. Ini kapan berakhir gitu. Saya bilang, wah berakhirnya itu ketika sudah tidak ada lagi orang yang datang. Bahkan satu orang pun yang datang di pendopo harus kita layani. Nah, mungkin dialog Jumat ini yang membawa kemudian Bojonegoro terpilih menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia di ajang Open Government Partnership. Ya. Nah, ini sebetulnya ajang apa? Karena kalau yang saya lihat itu ternyata pesertanya itu yang menjadi saingan Bojonegoro, Paris, Seoul, Barcelona. Jadi waktu itu mungkin 6 bulan yang lalu, itu ada Open Government Partnership Indonesia. Itu datang dan mengevaluasi. Lalu dia nawarin, Bojonegoro mau nggak? Nah, yang ditawarin banyak ternyata. Lalu kalau tidak salah yang mengajukan, yang siap itu mengisi kuesioner, menyatakan siap itu 3. Kalau nggak salah DKI Jakarta, Aceh sama Bojonegoro. Sebulan yang lalu atau sebulan setengah yang lalu, tiba-tiba kami dapat email yang mengatakan bahwa Bojonegoro itu masuk dalam 15 percontohan dunia yang diminta untuk 2 tahun ke depan mengawal beberapa hal yang akan menjadi next step dari Open Government Partnership. Bojonegoro ini punya apa sih? Kok bisa mengalahkan, menyisihkan DKI Jakarta, Aceh? Bojonegoro ini punya apa, Kang? Menurut mereka bahwa apa yang dilakukan Bojonegoro itu menggambarkan semangat keterbukaan pemerintah yang luar biasa. Karena memang open data kami berikan, kemudian yang namanya rakyat punya akses apapun kita memang kita berikan. Bahkan kita sering bilang, wah ternyata kita bukan transparan ya, telanjang ya. Sistem atau transparansi pemerintah itu bahkan dinilai lebih baik daripada Jakarta. Kang Yoto sekarang sering main ke Jakarta, ketemu banyak tokoh, ketemu masyarakat. Itu sebuah sinyal bahwa DKI 1 sudah siap menjadi target selanjutnya. Saya politisi, tentu sikap saya adalah sangat open. Ya, sangat open, saya buka. Dan wujud dari keseriusan open itu saya mendengar, saya bersilaturahmi dengan siapapun. Nah, kalau memang laku bisa diteruskan. Kalau enggak, ya jangan diterusin gitu. Jadi panggilan DKI 1 itu untuk sedang meneruskan perjalanan karir gitu kan? Saya belum memutuskan untuk pensiun. Saya akan pensiun dari politik ini kalau sudah nggak laku. Jadi kalau saya sekarang belum ingin pensiun, lalu ada panggilan, saya akan jalani dengan sepenuh hati. Nah tapi kan banyak yang bilang Jakarta ini beda, nggak kayak Kabupaten Bojonegoro gitu kan. Masalahnya begitu kompleks. Loh, kalau sama nggak perlu ke sana. Nah yang kita pengen tahu adalah latar belakang pendidikan Kang Yoto ini kan sosiologi gitu. Ya. Sebetulnya permasalahan Jakarta dan masyarakatnya itu apa sih? Rakyat Jakarta menginginkan pembangunan-pembangunan yang sudah dicapai ini diteruskan, tapi human approach dan social approach harus ditambahkan. Nah, kalau ditambahkan berarti gaya model dialog bermakna, dan mekanisme dialog orang Jakarta pasti lebih canggih, lebih tidak hanya town hall meeting seperti ini ya. Tapi orang bilang Jakarta itu emang harus dipimpin oleh pemimpin yang sangat tegas Ya tergantung konstruknya. Kalau konstruknya itu adalah menganggap banyak koruptor, menganggap banyak preman, menganggap banyak orang brengsek, mungkin perlu itu. Tapi jangan lupa loh, bahwa orang itu bisa jadi dikalahkan dengan kebaikan. Kepemimpinan itu tidak bisa satu bentuk. Kepemimpinan itu adalah about effectivity. Apakah sebuah keputusan, sebuah pendekatan itu efektif jalan tidak untuk perubahan itu. Baik, perbincangan semakin menarik akan kita lanjutkan, tapi usai jeda tetap di Satu Indonesia. Bilang sama mbok saya, kita bilang mbok ya, mbok doakan saya besok jadi sopir bis ya mbok ya gitu. Mbok saya bilang, kamu cita-citanya jangan ketinggian. Kamu nanti jadi orang gila kalau ketinggian begitu, katanya kan. Kembali di Satu Indonesia masih bersama Bupati Bojonegoro, Kang Yoto. Aku dari tadi manggilnya Kang terus. Padahal kan biasanya kalau Jawa Timuran itu Mas, Cak. Kang itu kayak dari tanah Sunda gitu loh, Kang Yoto. Kenapa? Di sini itu kalau Mas itu elit. Oh. Tapi kalau Kang itu betul-betul orang yang setara dan levelnya itu agak bawah. Jadi saya lahir di sini ini, dulu kalau saya ngaji di musola samping itu,
anak adik-adik saya selalu panggil Kang gitu, Kang Yoto. Jadi itu adalah panggilan dari dulu. Panggilan sejak kecil, kalau orang kampung manggil itu selalu Kang Yoto, Kang Yoto. Ini kita sekarang sedang berada di kediaman orang tua dari Kang Yoto. Disinilah Kang Yoto menghabiskan masa kecil, masa remaja, sampai akhirnya kemudian kuliah baru, merantau. Betul. Begitu ya. Seperti apa Kang Yoto kecil itu dulu, anak yang seperti apa? Kang Yoto kecil itu tidak pernah tidur di rumah. Hah? Lah, terus tidur di mana? Kang Yoto sampai lulus SLTA itu tidurnya selalu di musola itu. Jadi kalau sore ke musola sampai malam, besok pagi baru balik berangkat ke sekolah. Nah ini kita punya sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada Kang Yoto. Nah, miniatur bus. Ya. Buat Kang Yoto silahkan, mungkin ingin dilihat-lihat dulu. Wow, ini kamu kok dapat bus yang bagus begini. Waktu Bagus saya ya? kecil bisa tidak sebagus ini. Oh iya? Tapi inilah cita-cita saya tertinggi dulu. Saya bayangin sopir bisnya itu gagah sekali. Gitu. Bilang sama mbok saya, kita bilang mbok ya, mbok doakan saya besok jadi sopir bis ya mbok ya gitu. Mbok saya bilang, kamu cita-citanya jangan ketinggian. Kamu nanti jadi orang gila kalau ketinggian begitu, katanya kan. Jadi sopir bis itu cita-citanya dibilang ketinggian? Gitu, ketinggian karena ibu saya buta huruf. Bapak saya bisa baca tulis, dia tukang kayu. Lah, karena itu tidak punya imajinasi yang melebihi itu. Lah terus Kang Yoto kemudian disekolahkan sampai universitas, berarti sebetulnya ada harapan. Ya. Ibu bapak itu dulu ingin Kang Yoto jadi apa? Ibu saya selalu pesan begini, kamu tidak penting menjadi apa. Yang jauh lebih penting adalah kamu berbuat apa untuk sesama. Kamu harus punya harga diri. Kamu boleh miskin, boleh apa, tapi harga dirimu jangan pernah kamu nodai. Nah, ini bisa ditaruh dulu. Oke. Aduh, lucu. Aku sempat dengar cerita, Kang Yoto itu pernah sampai keliling jualan kalender. Oh ya. Itu gimana ceritanya? Jadi, kebetulan kan ibu saya ini waktu saya pamit mau kuliah ke Malang, dia bukannya senang. Wah, kamu kok diterima? Kamu malah bikin susah hidup saya, katanya. Saya bilang, udahlah Bu, doakan saya percaya kalau ada tekad, insya Allah ada jalan. Gitu. Terus ibu saya nggak tega mungkin, punya padi itu dijual untuk bayar SPP. Ini kita tidak ada tradisi dikirim uang kan, punya uang 15.000 ini, jadikanlah 3-4 bulan kamu sampai Saya tahun berapa itu? 15.000? Tahun 84, 85. 15.000 3 sampai 4 bulan. Makanya itu terus jadi jualan kalender. Ya, karena itulah kemudian saya mulai berpikir cari duit kan, jualan. Bagi saya itu pengalaman yang sangat mahal. Karena itulah hakikat hidup, menjual sesuatu, marketing. Dan jualan itu ternyata tidak hanya barang. Anggap aja kehormatan adalah ongkos yang kita inginkan, perhatian adalah ongkos yang kita inginkan dari orang lain, kan kita harus berikan dulu. Seorang penjual kalender keliling, pernah terpikir waktu itu jadi bupati, Oh, 2 periode lagi? Sama sekali tidak ada, Terus? sekali tidak ada. Nggak kebayang saya, dan nggak berani membayangkan. Nggak berani? Nggak berani membayangkan. Bagi saya waktu jadi dosen itu ibu saya sudah bahagia sekali. Oh, saya ingat kok waktu saya mau menjadi rektor itu, waktu itu umur saya 35 tahun, ibu saya itu saya pamit, Mbok saya mau jadi rektor. Marah ibu saya kan, kamu sudah bagus-bagus jadi dosen kok mau pegang traktor gitu. Oh nggak ngerti. Nggak ngerti. Lalu saya bilang, ini bukan traktor, ini rektor. Lalu rektor ya apa? Rektor tuh kayak Pak Kastur, guru saya SD itu, dia kepala sekolah kan. Kepala sekolah, Mbok, cuma tempatnya di perguruan tinggi gitu. Ya Allah, saya jadi penasaran Kang Yoto. Sisi atau jiwa kepemimpinan Kang Yoto itu didapat dari mana? Apakah juga dari keluarga, dari didikan orang tua, atau dari lingkungan, atau dari mana? Saya merasa mendapatkan banyak prinsip gabungan dari banyak orang, tapi ibu saya memberi prinsip yang luar biasa. Misalnya saya masih ingat ketika saya kepilih jadi bupati, ketika saya mau pulang, polisi yang dampingi saya dipanggil, kamu temennya Toh kan? Nanti kalau Toh itu korupsi, kamu tangkap, masukkan penjara, kamu ya yang nangkap. Dan sampai meninggal, ibu saya tidak mau ke rumah dinas yang... Kenapa? Katanya itu rumah pinjaman. Maka Rahmat tahu, saya sampai sekarang akhirnya memilih tidur di kamar tamu. Itu alasannya karena
apa yang dikatakan ibu saya benar. Saya tidak boleh merasa memiliki ini. Ini titipan bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk orang yang menitipkan kekuasaan itu kepada saya. Saya tidak pernah mendengar Bapak itu mengeluh. Jadi bagi Bapak itu tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Pelit marah ya, jarang marah. Marahnya punya gaya sendiri ya. Kalau Bapak diem aja itu, saya tahu kalau Bapak ini ada yang tidak suka. Menurut saya PD-nya pol, terus penyayang, suka nekat. PD-nya itu meskipun bajunya nggak bagus, apa ya, yang dipakai ini kan kurang bagus. Kalau perempuan biasanya kan malu ya, tapi yang ternyata enggak. Kalau bisa menyebut satu hal, karakter paling penting yang harus dimiliki oleh generasi muda itu sekarang apa, Kang? Sekarang ini, Ya, optimis dan jujur. supaya Karena kalau orang optimis dia selalu melihat masa depan, kalau jujur itulah modal dia untuk belajar yang lebih baik. baik, Kang Yoto, terima kasih atas bincang-bincangnya. Demikian Satu Indonesia kali ini. Siapa lagi tokoh nasional inspirasional yang akan kami hadirkan? Jangan lupa saksikan terus Satu Indonesia minggu depan. Saya Rahma Hayuning Dia. Sampai jumpa.